Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di mata kuliah aljabar linier, masih pada bab 3, bab determinan matriks. Kali ini kita akan memasuki subbab menentukan determinan menggunakan reduksi baris. Ya, sebelum masuk ke materi menentukan determinan matriks menggunakan reduksi baris dan sifat-sifat determinan, perlu disampaikan capaian pembelajaran untuk mata kuliah aljabar linier pada materi determinan matriks adalah agar mahasiswa mampu memadukan cara yang paling tepat untuk menentukan determinan suatu matriks elementer. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah agar mahasiswa mampu menentukan determinan matriks elementer menggunakan reduksi baris dan mahasiswa mampu memahami sifat-sifat determinan. Dalam menentukan determinan matriks menggunakan reduksi baris, ada beberapa teorema yang nantinya bisa membantu kita untuk menentukan determinan matriks elementer yang akan dicari. Teorema yang pertama adalah jika A adalah sebarang matriks elementer yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinannya sama dengan 0. Jadi kalian bisa perhatikan, kalau seandainya ada suatu matriks kuadrat, kita diminta mencari determinannya, dan ada satu baris saja yang bilangannya itu 0 semua, sudah pasti determinannya akan sama dengan 0. Lalu teorema yang kedua adalah, jika A adalah matriks segitiga n kali n, matriks segitiga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, maka determinan A adalah hasil kali entry pada diagonal utamanya. Kalian bisa buka lagi tentang matriks segitiga, diagonal utama itu yang sebelah mana. Tinggal kalian kalikan entry-entrynya saja. Contoh, untuk teorema 2, matriks segitiga, di sini ada matriks persegi 5 kali 5. Kalian bisa perhatikan di sini adalah matriks segitiga atas. Kalian bisa lihat diagonal utamanya. Nah, kalau ada matriks yang bentuknya seperti ini, kalian bisa mencari determinannya dengan mengalihkan entry-entry pada diagonal utama. Jadi tinggal dikalikan aja. Di situ diagonal utamanya adalah 2, negatif 3, 6, 9, dan 4. Kalau bilangan-bilangan tersebut dikalikan, hasilnya adalah negatif 1296. Jadi itu adalah determinan dari matriks 5 kali 5 ini. Kita masuk pada teorema yang ketiga. Misalkan kita mempunyai matriks A, dia berukuran n kali n. Di sini di teorema ketiga ini dibagi menjadi 3 bagian. 3A, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan dengan konstanta K, maka determinan determinan A aksen adalah K dikali determinan A. Nah, berikutnya yang B. Jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka determinan A aksen itu sama dengan negatif determinan A. Ini untuk baris yang ditukar. Lalu yang 3C, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila kelipatan suatu baris A ditambahkan pada baris lain, maka determinan A aksen adalah determinan A atau sama dengan determinan A. Ya, berikutnya kita akan memasuki contoh untuk menentukan determinan matriks menggunakan reduksi baris pada matriks persegi. Di sini saya punya matriks berukuran 3 kali 3, ada matriks A. Kita diminta menentukan matriks 3 kali 3 ini, determinannya menggunakan reduksi baris. Yang pertama kita susun bentuk determinannya, di situ bisa diperhatikan. Lalu saya melakukan operasi B12, di situ saya beri keterangan teorema 3B. B12 itu artinya apa? Itu artinya saya akan menukarkan antara baris pertama dan baris kedua. Jadi saya tukar baris pertama, saya taruh ke baris kedua, begitu juga sebaliknya. Kenapa? Kenapa saya melakukan operasi tersebut? Nah, kalian bisa perhatikan pada baris pertama itu ada angka 1 di tengah. Kalau kita memindahkan baris pertama pada baris kedua, itu akan lebih mudah kalau kita mau membuat segitiga matriks segitiga atas pada
matriks n kali n ini. Nah, pada teorema 3 berbunyi bahwa jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila dua baris A dipertukarkan, maka determinan A aksen sama dengan negatif determinan A. Bisa diperhatikan di sini hasilnya ada negatif di depan. Alasannya kenapa? Karena kita menggunakan teorema 3B tadi, yang dua baris dipertukarkan. Nah, operasi selanjutnya adalah, bisa dilihat di bagian samping, kalian bisa melihat bagian baris yang pertama. Baris yang pertama ini mempunyai faktor bersama sama dengan 3. Faktor bersama sama dengan 3. Kalau kita perhatikan, kita menggunakan operasi ini seperti teorema pada 3A, yang bunyinya, jika A aksen adalah matriks yang dihasilkan bila baris tunggal A dikalikan oleh suatu konstanta K, maka determinan A aksen sama dengan K determinan A. Jadi mengapa di sini hasilnya menjadi negatif 3? Karena pada baris pertama sebelumnya mereka punya faktor bersama yaitu 3. 3 kali 1, 3. 3 kali min 2, min 6. 3 kali 3, 9. Nah, operasi berikutnya yang saya lakukan adalah B3 dikurangi 2B1. Untuk apa? Saya mau menghilangkan angka 2 ini pada baris yang ketiga, supaya dia 0. Nah, diperoleh matriks seperti ini. Matriks seperti ini. Operasi yang selanjutnya saya lakukan adalah B3 dikurangi 10B2. Mengapa saya melakukan operasi ini? Saya ingin menghilangkan 10, supaya dia jadi 0. Nah, yang terakhir, diperoleh matriks seperti ini. Ada negatif 55. Nah, berdasarkan teorema 3A tadi, jika suatu baris tunggal dihasilkan oleh suatu konstanta K, maka determinan A aksen sama dengan K kali determinan A. Jadi saya bisa mengeluarkan negatif 55 ini dari baris yang ketiga. Nah, hasilnya seperti ini, negatif 3 dikali negatif 55. Nah, setelah negatif 55 dikeluarkan, ternyata terbentuk matriks segitiga atas, yaitu 1, 1, 1. Dengan begitu, saya bisa menemukan determinan dari matriks 3 kali 3 ini. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalkan determinan matriks persegi itu adalah mengalihkan entry-entry pada diagonal utamanya. Berarti negatif 3 kali negatif 55 dikali 1 kali 1 kali 1. Jawabannya adalah 165. Berikutnya ada contoh yang kedua. Di sini ada matriks berukuran 4 kali 4, kita diminta untuk mencari determinannya. Nah, di sini saya akan melakukan perhitungan dengan cara mengenolkan baris yang kedua ini. Baris kedua kolom pertama terutama. Jadi saya melakukan operasi baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Nah, setelah saya operasikan, ternyata saya peroleh satu baris 0 pada baris kedua. Sedangkan teorema 1 menunjukkan bahwa jika A itu adalah sebarang matriks kuadrat yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinannya sama dengan 0. Nah, ini berlaku untuk contoh matriks A ini. Karena baris kedua itu semuanya 0, jadi determinannya pasti sama dengan 0. Nah, sebenarnya dari contoh ini, kita juga bisa memperhatikan bahwa matriks yang memiliki dua baris sebanding, determinannya akan sama dengan 0. Barisnya mana yang sebanding? Bisa diperhatikan baris pertama dan baris kedua. Baris pertama pada matriks A berukuran 4 kali 4 ini adalah 2 kali baris yang kedua. Jadi kalau kita bertemu baris yang sebanding seperti ini, dia determinannya pasti sama dengan 0. Ya, kita akan masuk ke sifat-sifat fungsi determinan. Terdapat teorema yang bunyinya, jika A adalah sebarang matriks kuadrat, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. Jadi jika A itu adalah suatu matriks elementer atau matriks berukuran n kali n,
ketika dia ditransposkan, matriksnya, determinannya akan sama. Nah, lalu selanjutnya kalau kita punya matriks A dan matriks B, kedua matriks ini berukuran sama, dan K adalah sebarang skalar. Hubungan yang mungkin antara kedua matriks ini adalah determinan A, determinan B, determinan K kali A, determinan K kali B, determinan A ditambah B, dan determinan A kali B. Nah, di sini seandainya kita mempunyai faktor bersama dari suatu baris pada matriks dan faktor bersama itu dapat dikeluarkan, maka akan diperoleh faktor bersama sebesar K. Sehingga nanti kita akan punya rumus determinan KA itu sama dengan K pangkat N dikali determinan dari A. Sifat yang berikutnya adalah seandainya saya punya 3 buah matriks A aksen dan A double aksen. Matriks-matriks tersebut berukuran sama, N kali N, dan hanya punya satu baris yang berbeda. Misalkan, baris ke R pada ketiga matriks tersebut berbeda. Misalkan pada baris ke R di A double aksen itu diperoleh dengan menambahkan nilai pada baris ke R dari matriks A ditambahkan baris ke R dari matriks A aksen. Sehingga diperoleh sifat determinan A double aksen itu sama dengan determinan A ditambah determinan A aksen. Contohnya seperti ini. Seandainya saya mempunyai matriks A dan matriks A aksen, pada baris pertama dan baris keduanya itu sama. Yang membedakan hanya baris ketiganya saja. Sehingga determinannya itu akan sama dengan determinan A ditambah determinan A aksen. Bisa dilihat di sini ditulis seperti itu. Lalu, determinan A double aksennya adalah baris pertama dan keduanya itu sama seperti matriks A dan A aksen, sedangkan baris ketiganya itu adalah penjumlahan dari entry-entry baris ketiga antara matriks A dan matriks A aksen. Nah, setelah dihitung, diperoleh hasil bahwa ternyata determinannya sama. Sifat yang berikutnya, teorema ke-6, di sini disebutkan bahwa jika A dan B itu adalah suatu matriks elementer, artinya matriks dengan ukuran yang sama, maka determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Teorema yang ketujuh adalah sebuah matriks A kuadrat dapat dibalik atau dapat mempunyai inverse. Matriks elementer akan mempunyai inverse jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Jadi, matriks elementer dapat dibalik atau mempunyai inverse dengan syarat determinannya tidak sama dengan 0. Nah, dari teorema 7 tersebut ada suatu akibat. Jika A itu mempunyai inverse atau dapat dibalik, maka determinan A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan A. Ya, sekian penjelasan dari saya untuk materi menentukan determinan menggunakan reduksi baris serta sifat-sifat determinan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk tetap membaca referensi yang lain dan banyak-banyak berlatih mengerjakan soal supaya pemahamannya meningkat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.